Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Kamera saya lagi trouble. Nah, kalau kalian tidak trouble, silakan dinyalakan kameranya. Ya. Sudah absen semua ya, karena tidak ada nanti minta absen setelah kita mulai kuliah ya. Ada belum absen, belum apa gitu. Oke, kita lanjutkan materi tentang perhitungan sumber daya atau cadangan. Ya. Nah, ini materinya saya ambil dari dua textbook ini. Yang satu diktat buku ajar metode perhitungan cadangan dari Teknik Pertambangan ITB, satu lagi dari ini Mineral Exploration. Nah, sebelum di tahap eksploitasi, tentunya kita harus menghitung volume dari sumber daya atau cadangan kita. Jadi, kalau kalau mau lanjut ke tahap penambangan ya, kita harus mengetahui secara kuantitas, jadi besarnya berapa, dan juga kualitasnya itu bagaimana. Kalau di sini kita sebut sebagai kadarnya, kadar dari kadar dari unsur yang mau kita ambil itu berapa, kadarnya tinggi atau rendah. Itu terus. Selain itu, kita harus paham juga batas antara OR dan yang bukan OR. Nanti silakan kalau ada yang nanya ya. Nah, untuk apa perhitungannya sebenarnya ini ya, perhitungan volume biasa. Jadi kalau di sini contoh di sini total T itu total dalam ton itu eh, sama dengan penjumlahan ini. Ini sama dengan volume dikalikan dengan eh, SPGR itu spesifik gravity atau apapun yang berkaitan dengan parameter fisik yang kita cari. Nah, ini totalnya seperti ini. Perhitungan volume biasa. Terus, kita juga harus paham juga bagaimana geometri dari reserve yang mau kita hitung. Ya. Misal seperti ini. Kita kan nggak mungkin menghitung full seperti ini, nggak mungkin ya. Karena di sini ada yang bukan yang kita cari. Ya. Yang kita hitung yaitu yang warna abu-abu ini, ornya. Nah, padahal di dalamnya itu ada misal di sini pengotor, ada dilusi di sini, dilusi ya, di sini. Terus di sini juga ada kontrol, mungkin ya di sini bukan kontrol ya, mungkin misal di sini ada percabangan. Nah, di sini intinya kita harus tahu dimensi atau geometri dari or body yang mau kita hitung volumenya. Terus, nah ini ilustrasi dilusi. Dilusi itu gini, dilusi itu artinya umum sih. Jadi dilusi itu sesuatu yang menyebabkan akhirnya estimasi atau perhitungan kita itu nggak akurat. Ya. Contoh kalau yang digambar sebelumnya, nah ini dikira ada ornya, tapi ternyata enggak. Ini juga dikira ini semua or, ternyata enggak. Ternyata yang tengah itu enggak ada ornya, bukan or di sini. Nah, dilusi ini banyak juga disebabkan karena samplingnya yang salah ya, teknik samplingnya. Misal di sini, ini bentuk biji sebenarnya yang kita nggak tahu. Tapi karena mungkin kesalahan sampling atau apa, kita estimasinya geser, nggak pas seperti ini ya. Akhirnya kita menghitung yang sebelah sini, bukan yang garis yang ini ya, yang awal seperti ini. Itu kita sebut sebagai dilusi. Terus ini juga sama. Nah, dari sini kita akhirnya dari eh, yang mau kita estimasi, kita lakukan perencanaan penambangan ya. Perencanaan penambangan akhirnya bisa ditambang seperti ini. Nah, terus dapatnya bisa hanya seperti ini. Jadi dilusi itu bisa terjadi di setiap tahapnya.
mulai dari sampling yang salah sampai waktu ini ya, sampling saat sudah produksi. Nah, untuk kualitas, selain kita tahu kuantitas, bentuk geometri, kita juga harus tahu kualitas. Di sini ada 3 hal. Pertama, COG, cut off grade. Ingat, COG ini lebih ditentukan oleh market. Ya, marketnya meminta kadar berapa, atau kalau batu bara minta kalori berapa. Nah, ini ditentukan oleh cut off grade. Lebih ditentukan oleh apa market ya, permintaan pasar. Terus minimum width, minimum dari apa ya, dari lebar atau dimensi. Misal kalau urat itu lebarnya berapa. Terus kadar rata-rata. Nah, ini contoh cut off grade-nya. Nah, ini misal horizonnya contohnya seperti ini ya. Terus dia punya kemiringan ya, kemiringan. Nah, kira-kira kira dari tiap horizon ini kan kadarnya beda-beda. Untuk endapan yang seperti ini kan dia berfluktuasi. Misal di sini ada tinggi, terus cukup tinggi, rendah lagi. Nah, ini kita bisa pasang COG-nya itu mulai batas berapa sampai berapa. Nah, kalau sudah masuk range, misal ini di setting 1 ya, 1 berarti yang di bawah 1 dia nggak masuk area penambangan. Nah, ini contoh. Jadi COG itu kayak range, di angka berapa kita akan mengambil ore itu. Sehingga kalau kalau dieksploitasi itu akan ekonomis. Intinya itu ya. Jadi percuma kalau kita eksploitasi semua tapi eh, pasar nggak minta ya. Nah, ini berarti ditentukan oleh kondisi saat itu, tentatif ya. Atau juga seperti ini. Nah, ini contoh dari vein type deposit. Masih ingat ya vein yang kemarin yang ditanyakan oleh teman kalian ya. Vein lead stockwork. Ya. Ini mirip dengan stockwork. Jadi tapi kurang banyak sih ya. Ini vein-vein tapi kalau stockwork itu vein yang banyak terus nyambung-nyambung berupa vein lead. Ya, ini agak mirip dikit. Nah, ini dianalisa kadarnya berapa. Kadarnya berapa persen di sini. Terus ditentukan area mana saja yang akan dilakukan mining. Nggak semua diambil untuk saat itu ya. Nah, ini bisa berubah beberapa tahun ke depan juga. Nah, ini contoh ini endapan emas ya. Endapan emas yang menentukan area penambangannya. Ingat, yang abu-abu ini merupakan batas COG-nya. Kalau kita setting misal kadarnya lebih besar atau sama dengan 1, berarti seluruh area ini akan kita lakukan penambangan. Lebih lanjut, kalau kita makin perkecil, misal di sini yang paling kecil 1000, ya 1000 ppm, itu maka area yang didapat ya kadar yang di atas 1000 sama dengan atau lebih dari 1000 hanya area ini aja. Berarti ini aja yang akan ditambang. Jadi COG itu sangat menentukan rencana dan umur penambangan. Ya. Dan COG lebih dipengaruhi oleh market. Nah, untuk menghitung apa dimensi tadi itu ada 2 cara ya, 2 cara. Terus selain itu kita juga harus tahu eh, definisi kontinuitas dalam perhitungan cadangan. Jadi ada 2 jenis kontinuitas yaitu secara geologi dan secara nilai. Pertama, secara geologi bentuknya seperti apa? Apakah dia sebentuk urat, perlapisan atau apa? Kalau secara nilai, apakah nilainya itu secara horizontal itu sama terus kayak batu bara misal sejauh 5 km kalorinya sama itu ya. Itu maksudnya kontinuitas nilai. Secara geologi sejauh 5 km itu apakah tebalnya sama? Itu ilustrasinya. Terus juga dari core sampling kita juga bisa menganalisa ya. Nah, core sampling ini tentunya nggak semuanya itu kadarnya sama. Kita waktu melakukan core sampling itu kan kita analisa tiap segmen ini kadarnya berapa. Nah, gini ya. Terus kita tentukan mana yang mau diambil. Terus ini minimum width. Minimum width ini yang menentukan apakah dia open pit nanti penambangannya atau enggak ya. Termasuk ini kemiringan juga masuk di sini. Nah, ini contoh perhitungannya. Nanti kalian latihan sendiri. Ini rumusnya simple kok. Tinggal apa nih? Panjang dikali kadar. Ini ada di kuliah geostatistik seingat saya ya.
Jadi panjang core-nya berapa, di panjang yang satu itu dia punya kadar berapa. Tinggal dikalikan, dijumlahkan, ini keluar nilai grid. Kalau di sini contoh untuk ZN 7,02%. Ini simple. Nah, sekarang ini pola eksplorasi itu juga menentukan nanti hasil yang mau kita dapatkan. Jadi dari awal desain eksplorasinya harus sudah benar. Atau kalau di geofisika pengambilan datanya harus sudah benar. Nah, kalau di gambar ini pola eksplorasi ini sangat berkaitan dengan topografi. Ya. Topografi kalau yang atas ini untuk topografi yang datar. Yang datar dan endapannya cenderung ke semua arah sama atau isotropik. Tapi yang bawah ini, yang B, itu datar, tapi dia cenderung ke arah tertentu. Kontinuitas secara nilai itu ke arah tertentu. Kalau di sini, dia lebih cenderung homogen ke arah horizontal daripada ke arah vertikal. Jadi, kalau yang vertikal dia lebih tidak homogen, jadi spasinya harus lebih rapat. Contoh di sini endapan endapan pasir besi di pantai ini bisa memakai konfigurasi yang ini. Nah, yang C sama D ini biasanya untuk topografi bukit atau pegunungan. Jadi kalau kalian lihat di sini dia lebih fleksibel. Panjang panjang sisi yang ini sama yang ini bisa kalian adjust lah, terserah ya. Intinya misal kalau di sini ada jurang ya, di sini ada jurang, susah untuk ngambil sampelnya, ya kalian tarik, kalian geser-geser. Ini metode apa? Segitiga. Ya, segitiga lebih fleksibel menyesuaikan topografi. Ini juga sama, tapi untuk yang D ini dia topografinya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu curam seperti yang bentuk C. Nah, dengan harapan kalau desain yang menyesuaikan topografi itu kalian bisa lebih optimal dalam mengambil data. Nah, ini gambar yang menunjukkan batas antara ore dan waste. Kalau yang paling atas ini mudah ya, ini waste atau istilahnya yang bukan ore ya, bukan bukan mineral biji, yang ini ore-nya, tinggal diambil. Tapi kalau yang bawah ini, nah, atau yang paling bawah ini susah batasnya. Nah, taunya dari mana ya? Dari data eksplorasi juga dari data geologi harus dianalisa. Kalau yang atas gampang ya, ini juga relatif gampang. Tapi yang ini susah membedakan batas antara ore dan waste. Ingat ini penting karena kita ingin menghitung volume dari ore ini. Lebih lanjut akan mempengaruhi umur penambangannya. Nah, sekarang kita masuk perhitungan cadangannya. Ada dua cara ya. Yang geostatistik sudah kalian pelajari di semester sebelumnya. Di kuliah ini kita belajar ya cara yang satunya, yang non-geostatistik. Nah, perbedaan antara yang non-geostatistik dengan geostatistik yaitu kalau yang konvensional atau non-geostatistik itu dia tidak terlalu kompleks jenis mineralnya. Ya, tidak terlalu kompleks. Saya sering sering cerita nih kompleks itu seperti apa. Misal, untuk jadi tipe deposit atau endapannya itu simple, sederhana. Dia bisa berbentuk pelapisan SIM ya, kayak batu bara kita sebut SIM ini. Terus dia dia cenderung horizontal layers atau bisa juga kita terapkan untuk endapan placer, endapan apa yang yang dia kategori placer dan juga untuk mineral industri. Ini juga pernah kita bahas. Nah, ini nggak perlu pakai geostatistik tipe-tipe simple deposit yang seperti ini. Masuk di sini endapan placer seperti pasir besi ya, pasir pantai, terus emas, tapi emas jarang ya yang itu ya, yang banyak di sungai itu dikit ya. Terus contoh lagi batu bara itu masuk di sini. Terus untuk metodenya ada banyak, tapi intinya semua ini menggunakan rumus volume matematika biasa. Jadi bentuk bodinya seperti apa, tinggal disesuaikan rumus yang sesuai untuk menghitung volume itu. Kalau bentuknya mirip bola ya pakai rumus volume bola ya. Kalau bentuknya dia mirip persegi panjang ya pakai rumus ini ya, square atau rectangle di sini atau bentuknya dan lain-lain. Yang tiga ini agak beda dikit, yang saya tandai merah. Nah, contoh di sini juga ini ada yang metode old style ya. Misal di sini
or block ya tinggal dihitung berapa kelilingnya gitu aja. Terus tebalnya berapa. Terus triangular ini juga bisa dihitung. Gini caranya, misal kalian yang lingkaran-lingkaran ini kan data kita yang anggap aja semua ini tuh ada ada ornya yang mau kita cari. Nah, kita bisa hitung per volume ini dengan metode segitiga. Nah, kita buat segitiga dibuat segitiga kecil-kecil terus kita jumlahkan. Nah, itu berapa? Terus dikalikan tiap titik ini punya kedalaman berapa, ketebalan berapa. Nah, ini contoh digunakan untuk endapan laterit ya, seperti bauksit yang laterit atau nikel yang laterit bisa seperti ini. Jadi buat per segmen segitiga kecil-kecil dijumlahkan. Ingat ya ketebalannya tiap titik ini titik bor ya, kedalamannya nanti kayak kalian buat apa titik ikan di seismik itu ya, dihubung-hubungkan nanti. Atau juga sama. Jadi ini lebih menyesuaikan bentuk depositnya. Ada juga yang bentuknya seperti gabungan ya, ada square, rectangle atau kayak apa ini poligon ya. Tinggal tinggal kalian mau cara yang mana. Intinya dia akan menghitung seluruh area. Kalau yang ini bedanya dengan yang tadi, kalau yang di ujung-ujungnya ini titik bor kita atau data kita. Kalau yang ini apa? Data kita itu pas di tengah-tengah area ini. Ini artinya seluruh area kotak ini mempunyai kadar yang sama dengan yang nilainya di sini berapa. Ini bisa jadi beda dengan yang ini. Jadi area ini, area of influence kadang bilangnya itu mencerminkan nilai yang ada di sini. Ini poligon tadi sama, yang ini ya. Yang tadi rectangle dan square. Terus ada lagi isogrid dan isopak. Nah, ini mungkin dia lebih kayak menyesuaikan kontur. Ya. Tinggal diklik-klik-klik kalau di software ketemu. Terus disesuaikan kadarnya berapa tiap garis kontur ini. Kalau ini contohnya 1%, ini 3%. Mudah semua kalau pakai software. Nah, sekarang bagaimana dengan ini ya, kemiringan atau ketebalan dari OR itu juga sangat berpengaruh. Misal di sini, eh, ini yang kita ini ya, ini yang load ya. Load ini jenis endapan yang tipenya dia cenderung vertikal ya, cenderung vertikal. Terus kalau kita melakukan pemboran, kita jangan lurus ke sini. Kenapa? Karena kalian kalau melakukan pemboran lurus vertikal ini, kalian akan mendapatkan ketebalan yang lumayan fantastik di sini. Misal di sini anggap 10 ya, dari sini ke sini. Padahal dia tipe endapannya itu load. Load itu yang miring. Nyatanya dia itu tebalnya bukan dari sini ke sini atau dari sini ke sini, tapi yang merah inilah tebalnya. Jadi hati-hati dalam melakukan borehole atau pemboran eksplorasi juga. Bukan kalian melakukan pemboran harus vertikal terus enggak. Karena kalau gitu, kalau kalau nggak memperhatikan model endapannya, ya kalian kan bisa salah. Endapannya dikira setebal ini ya, padahal nyatanya enggak. Cuma ini apa? True thickness-nya hanya segini toh. Itu hati-hati ya. Jadi koreng pemboran itu nggak asal tancep aja gitu. Selanjutnya cross section. Nah ini juga tipe endapan yang dia seperti ini ya miring. Nah, pemborannya juga nggak boleh vertikal, tapi menyesuaikan kemiringan dari endapan di sini. Kalau ini contoh laterit juga, di atasnya ada gosan di sini. Ya. Terus, kenapa kok hasil pemboran ini kan nanti kalian mendapatkan data. Data-data ini nanti untuk menghitung volumenya. Jadi harus benar juga melakukan pemboran. Nah, contoh di sini, dari borehole tersebut, studi kasus, mana ini ya? A, B, C. Saya nggak tahu yang mana nanti saya. Contoh, ada 4 borehole. Asumsinya sudah benar ya, arah pemborannya. Kalau dia miring, dia nggak lurus vertikal berarti. Nah, menghitungnya ya pakai volume biasa. Terus misal nih, misal dari ujung ini sampai sini itu ada suatu badan biji yang dia apa ya distribusinya dari ujung sini ke sini. Nah, kalian bisa dihitung per section. Di sini dihitung berapa volumenya, ini berapa nanti diikatkan. Nah, itu nanti akan ketemu satu volume.
Ya, bisa seperti ini. Per section dihitung. Terus ada lagi longitudinal vertical section. Nah, ini juga sama. Nanti eksersisnya dibaca sendiri. Simple kok ini. Terus ini juga sama. Saya lewati dulu ini ya. Nah, ini yang kalian sering ketemu di software-software. Kalau di Petrel mungkin pakai inverse distance power ya. Atau inverse power of distance. Atau juga kalau di server inverse distance weighted atau power ya, saya lupa. Nah, ini juga intinya berdasarkan titik terdekat itu akan punya pengaruh besar ke titik yang mau kita estimasi. Kita hanya punya data yang ini. Ini borehole intersection, data pemboran kita. Atau kalau di geofisika itu data pengambilan data kalian. Nah, kita mau estimasi suatu titik yang nggak ada nilainya di sini. Terus kalau di software, kalian bisa searching ini ya, lingkarannya ini radiusnya berapa. Atau kalau di Petrel, kalian bisa membuat ini nggak hanya bentuk lingkaran, bisa bentuk bujur sangkar, persegi panjang, atau elips. Kalau di server, opsinya hanya, kalau nggak lingkaran ya elips. Ini menunjukkan berapa data yang mau kalian pakai untuk mengestimasi nilai di sini. Misal, ini datanya banyak ya, tapi kita mau setting bentuk lingkaran dengan radius seperti ini ya. Akhirnya, yang dalam lingkaran ini ada berapa ini? 6 data. Hanya 6 data yang kita buat untuk estimasi nilai di sini yang nggak ada nilainya. Tapi kalau lingkaran kita perbesar, misal ya seperti ini, berarti semakin banyak data yang akan kita buat untuk estimasi. Atau sebaliknya kita perkecil, misal segini. Nah, mungkin ada hanya 2 data yang kita pakai untuk estimasi titik ini. Nah, mana yang benar? Semuanya harus kalian lakukan. Sehingga data hasil perhitungan kalian itu make sense secara geologi. Ya. Ini semua tinggal disetting radius pencariannya ini di software, tinggal disimulasi mau radius berapa. Yang benarnya nggak tahu, jadi harus di running semua sampai akhir, terus kalian cross check dengan data-data lain untuk benar nggaknya ya. Termasuk juga bisa dilihat standar deviasi atau nilai errornya. Nilai error saya pernah sampaikan di kuliah geostatistik ada banyak macam ya. Bisa pakai, kalau di server bisa pakai standar error, di software lain bisa pakai RMS error, atau jenis error-error yang lain banyak. Itu secara kuantitatif menunjukkan hasil estimasi kita itu errornya berapa. Tapi ingat, itu matematis, jadi secara geologi harus lebih bisa dibuktikan. Karena belum tentu yang errornya kecil itu bagus hasilnya. Ya, karena secara geologi nggak masuk. Nah, ini contoh. Misal, kalau kalau endapan kita berbentuk miring seperti ini, uh, tadi kan saya bilang ini ya, pakai lingkaran ya, full. Tapi dilihat juga bentuk endapan kita. Kalau bentuknya dia cenderung ke arah tertentu, jangan pakai yang lingkaran. Tapi pakailah apa bentuk yang dia lebih cenderung ke arah tertentu. Contoh di sini, dia cenderung miring ke arah vertikal kan ya. Nah, ini pakailah yang bentuk elips. Karena dia lebih sejajar nih panjangnya dengan bentuk endapan kita. Gitu. Jangan yang pakai lingkaran. Nah, ini lebih lebih representatif untuk mengestimasi nilai-nilai yang nggak ada datanya di sini. Kan nggak semua ada nilainya kan. Kalian hanya punya data bor misal, dan itu sangat terbatas. Terus, nah kalau ini contoh penambangan ya. Di pertambangan itu ada istilah macam-macam. Contoh di sini ada shaft, ada adit. Adit itu terowongan di sini. Shaft itu ini kayak leveling gitu. Ini kayak kayak kalau kalau di gedung tuh kayak lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu. Nah, ini semua dibuat untuk memudahkan dalam eksploitasi. Pertama biasanya eh, pertama harus dipetakan dulu mana area yang sudah pasti itu ekonomis untuk ditambang. Kalau di sini contohnya proof ore. Ini yang diutamakan. Terus ini kan mungkin dengan datanya kurang lengkap atau apa, tapi masih dalam tahap eksplorasi ini bisa kita tandai dengan develop ore. Kalau ini
Ini mungkin juga belum banyak data, belum disurvei detail. Nah, tapi kemungkinan karena ini dekat dengan proof OR, bisa jadi ada kemenerusan dari proof OR ini ke sini. Kita sebut sebagai zona probable OR. Atau di sini agak jauh, tapi secara geologi, kalau di sini kan dia lebih horizontal atau lebih pengaruh dari sini. Mungkin secara geologi dia kurang pengaruh, tapi bisa jadi ada OR-nya kita bisa sebut possible resources. Gitu ya. Jadi dipetakan dulu, baru kita uh, desain. Nah, untuk yang ini tentunya kita menghitung yang pasti ini dulu, yang proof OR dulu, volumenya berapa. Yang lainnya kalau udah pasti, ini tetap dihitung, tapi dengan menunggu tambahan data tentunya. Nah, ini yang saya bilang tadi, pakai volume matematika biasa. Jadi tergantung endapan kalian bentuknya seperti apa. Kalau bentuknya seperti ini ya, apa nih, persegi panjang dengan tebal S1 dan S2 bisa beda ya. Mungkin S1 lebih tipis, S2 lebih lebih tebal. Nah, tapi bentuknya mirip seperti ini. Udah pakai volume biasa, rumus volume biasa. Atau bentuknya seperti ini. Ini contoh yang kalian mungkin saya lupa kelas ini atau kelas satunya. Ini loh yang Kimberlite, diamond, endapan intan. Ini bentuknya kan kerucut. Ya, endapan intan pakai yang ini. Kita menghitung endapan intannya. Terus ini juga endapan contoh kalau yang di tengah itu menipis. Jadi ujung-ujungnya tebal, S1, S2 tebal, dia menipis di tengah. Jadi kalian bisa buat cross section sini, yang ujung, terus yang tengah. Yang tengah ini bisa beberapa ya, nggak hanya satu. Terus kalian korelasikan, ketemulah volume. Jadi pakai volume biasa. Ini juga sama. Kalau bentuk endapan kalian bentuknya seperti ini. Jadi disesuaikan aja em, bentuknya seperti apa pakai rumus matematika biasa. Nah, ini yang saya ceritakan kemarin. Ini kita sebut sebagai metode circular USGS karena yang apa ya, mengeluarkan metode ini dari USGS. Jadi ini dipakai untuk menghitung batu bara. Nah, tapi sebelum menghitung perhatikan di sini. Saya sering bilang, perhatikan kontrol struktur geologi di situ. Apakah ada intrusi, apakah ada patahan. Misal di sini, ini ada patahan nih. Berarti kalian menghitung ya di sini saja. Jangan di sini dihitung, jangan di sini dihitung. Terus di sini ada kontrol intrusi dan patahan. Nah, patahannya di sini. Ini jangan dihitung. Ini beda. Bisa jadi batu bara, tapi dia dengan kalori yang beda. Karena sudah ada kontrol patahan di sini ya. Bisa jadi tebalnya juga beda. Terus ini intrusi, undesit. Ini juga nggak boleh. Jadi kontrol geologi itu membatasi area mana yang mau kita hitung. Ini juga kontrol patahan. Nah, sekarang saya mau jelaskan circular USGS. Berarti artinya ada circular, lingkaran ya. Jadi metode circular USGS itu dia menarik atau membuat suatu lingkaran dengan radius tertentu. Nah, perhatikan di sini kan bentuk bentuk lingkaran nih. Ya, ini lingkaran. Ini juga bentuk lingkaran. Buat lingkarannya dari mana? Dari outcrop. Dari sampling yang kita ambil. Ini outcrop. Outcrop 1, 2, 3. Ini ada outcrop 1. Kita buat lingkaran ya. Kalau ini radius lingkarannya 400 meter. Outcrop kedua sama. Kita buat radius 400 meter. Ini juga 400 meter dari sini. Outcropnya hanya satu. Jadi ini aja. Kalau ini outcropnya ada 3. 1, 2, 3. Kita buat lingkaran masing ketiga outcrop ini. Terus ini kan ada intersection ya. Ini boleh diabaikan karena ya ini areanya berarti sini ya, sini terus sini. Ini area yang kita hitung volumenya nanti. Nah, kalau kalian lihat di sini, radiusnya 400 meter. Untuk batu bara, spasi ini ya, perhitungan dengan radius lingkaran 400 meter itu kategorinya sudah eksplorasi rinci. Ya, kalau di sini disebut between 400 sampai 1,2 kita sebut sebagai sumber daya indikasi. Sorry ini ya. Sorry, indikasi sumber daya terukur, sorry, kebalik. Terukur. Nih. Tapi kalau kalian buat radius sejauh 4
400 ke atas sampai 1,2, ini kita sebut hitungan volume kita sebagai sumber daya indicated, indikasi. Kalau dilebarkan lagi sejauh berapa ini 4,8 km, area yang kalian hitung ini semua kita sebut sebagai sumber daya invert, apa ya, tereka. Gitu. Kenapa kok ini tereka? Karena kita belum tentu tahu atau belum tentu kadar kalori batu bara di sini tuh sama dengan yang dekat outcrop. Kalau ini kan sudah sangat dekat, ya, mewakili. Ini untuk batu bara ya. Tapi untuk endapan yang kompleks itu bisa 15 sampai 25 meter. Itu kategori yang sumber daya terukur. Bukan 400. 400 hanya untuk batu bara. Itu ya. Kenapa kok 400 cukup ya? Karena dia kontinuitas secara geologi dan secara nilai itu tinggi. Nggak perlu spasi yang atau radius yang terlalu kecil. Nah, ini. Jadi kalau menghitung batu bara, volumenya nggak usah pakai geostatistik. Cukup pakai ini. Yang bisa AutoCAD bisa pakai AutoCAD. Atau di software juga ada. Ya. Terus, terakhir, kapan kita melakukan geostatistik? Kalau yang tadi saya sebutkan itu tidak masuk semua ya. Jadi yang non geostatis itu untuk endapan yang lebih simpel, contoh batu bara, endapan placer. Tapi ingat, kontrol geologi harus diperhatikan sebelum kita menghitung. Geostatistik untuk endapan yang kompleks dan tidak boleh selama ini kalau klik-klik-klik terus nggak boleh ya dipakai ya. Harus analisa variogram dulu seperti di kuliah yang semester lalu ya. Terus apakah datanya terdistribusi normal? Apakah dia apa stasioner? Terus terus pemilihan variogramnya harus tepat. Kalau saya sering bilang di server kalau kalian default itu variogramnya linier. Padahal di data geoscience nggak ada variogram linier. Harus kalian klik sendiri manual, nggak boleh klik-klik langsung keluar peta. Nah, kalau di software kayak Oasis Montage, terus Petrel, ini setahu saya variogramnya dia tidak linier. Kalau dia nggak eksponensial, dia spherical. Lebih bagus lah, minimal ya. Kalau software yang khusus, mana analisa variogram yang tepat, itu software yang khusus geostatistik ada. Terus, setelah itu pemilihan jenis krigingnya, apakah poin atau blok. Nah, untuk mineral, untuk geofisika ya, geofisika umumnya kita pakai metode point kriging. Jadi kalian kalau nanti waktu TA menghitung volume apapun, nggak harus mineral ya, kan outputnya peta. Pakai yang point kriging kalau ada pilihannya. Di Oasis ada mungkin ya. Kalau yang blok ini lebih untuk tadi menghitung area penambangan ya. Mineral itu pakai blok. Terus terus ingat juga tipe krigingnya jangan memakai yang simple kriging, tapi lebih ke ordinary kriging. Kenapa? Karena simple kriging hanya untuk running data sintetis. Kalau data lapangan lebih untuk ordinary kriging. Alasannya apa? Buka lagi mata kuliah geostatistik ya. Tipenya banyak, tapi umumnya orang akan memakai ini, ordinary kriging untuk data lapangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, senang saya cukup jelas. Baik, minggu depan ganti kalian yang presentasi. Sebentar saya buka dulu ya. Ganti kalian presentasi. Seingat saya sudah saya taruh di mana ya? Sebentar. Introduction ini ya. Nah, minggu depan selama 3 minggu, minggu 5, 6, 7 untuk kuliah saya, ini apa kalian presentasi apa masing-masing kelompok menghitung sampai menghitung cadangan ya, metode geofisika sampai menghitung cadangan untuk endapan-endapan terserah bebas, boleh yang sama dengan tugas presentasi satu atau beda. Ya. Terus
mungkin ya satu pertemuan maju 2 kelompok. Ya, 1 atau 2 kelompok cukup itu. Nah, tugasnya ini ya, jadi silakan persiapan. Nah, untuk metode geofisikanya tidak harus satu. Saya balik ke sini dulu. Oh, nggak ada di sini. Intinya metode geofisikanya tidak harus satu metode. Misal contoh kemarin ada yang mau menghitung apa kemarin eh, VMS, misal ya, Volcanogenic Massive Sulfide. Nah, itu kayaknya paper yang Indonesia jarang tuh. Kalian cari paper yang luar negeri. Nah, dengan model endapan seperti itu, apa metode apa yang sesuai, terus kalian buat desainnya, ya. Boleh 1 atau 2 metode yang sesuai. Intinya parameter fisikanya kalian jelaskan kenapa pakai metode ini. Mungkin kalau VMS itu pakai resist karena eh, mungkin ada sulfitnya, ada clay-nya atau apa gitu ya. Itu alasannya. Harus ada alasan kenapa milih metode itu. Terus desain surveinya, kalaupun biasanya di paper nggak ada, tapi hari kalian harus mendesain sendiri. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk tugas minggu depan? Cukup ya? Terus apa ini? Ada Damianus di sini ada. Nah, Damianus. Halo Damianus. Ya, Bu. Nah, buatin saya link yang untuk presentasi kedua ya. Siapa tahu beda kan? Untuk satu kelompok tetap maksimal 3 orang. Ya. Siap, Bu. Terus Spreadsheet ya berarti, Bu? apanya? Spreadsheet ya, Bu? Apa kelompoknya Oh, gimana sama judulnya kan, Bu? ya, ya nggak harus judul persis tapi topiknya biar nggak sama. Ya, Oke, intinya siap. sama kayak kemarin biar kenapa buat itu biar nggak sama. Misal kamu VMS yang lainnya porfiri ya, itu terus boleh juga disebutkan metodenya. Tapi kalau nggak ya nggak apa-apa ya. Yang penting nggak sama endapannya. Baik, Bu. Siap, Bu. Oke, nanti tugas dikumpulkan setelah kalian presentasi. Nanti saya akan kasih revisi ya, kalian presentasi, saya kasih revisi, kalian perbaiki. Terus kalian baru upload di Classroom. Itu ya, jadi mungkin seminggu lah, sekelompok setelah setelah maju, revisi seminggu, terus kalian upload. Jadi nggak ada yang perlu diupload sebelum minggu depan. Ya, Tigar, silakan. Izin bertanya, Bu. Ini tadi Ya. kami itu presentasinya sampai ke perhitungan cadangan ya, Bu ya? Per Iya, ininya atau nah, itu perhitungan cadangannya itu apakah dari semacam kayak kemarin itu SCAR dan sebagainya itu apakah sama ya Bu, dengan yang batu bara ini atau kamu juga mencari lagi ya? mencarilah ya, baca-baca dulu. Banyak kok. Oh, oh, oh baik. Atau Oh gini, baik, Bu, terima kasih. kalau mau effort, nanti kalau nggak ada data, kalau benar-benar nggak ada data, kalau memungkinkan di ya, di digit. Misal kalau ada data bor, ya diusahakan bisa menghitung. Tapi kalau misalkan mentok nggak bisa mengekstrak data ya dalam bentuk angka, kan kita butuh angka untuk menghitung. Minimal kalian mengenalkan. Kalau model endapan ini menghitung cadangannya seperti ini, gitu ya. Misal kalau yang batu bara pakai circular USGS gitu. Diperkenalkan kalau misalnya memang nggak ada angka-angka atau nggak ada data bor. Oh baik, Bu, terima kasih. Wawasan aja yang perhitungan cadangannya. Terus juga eh ya itu aja. Kalau bisa ditambahkan ini ya kategorinya. Yang kemarin saya sampaikan, misal kalau kalian punya data ini spasi sekian, itu kategorinya sumber daya apa? Atau kalau cadangan, dia cadangan apa? Kategorinya, levelnya. Cukup? Ada lagi yang ditanyakan? Iya, silakan Afni. Permisi Bu, mau tanya kalau misalkan yang perhitungan cadangan itu langsung ambil dari paper gitu boleh nggak Bu? Jadi misal di paper itu dia udah ngitung cadangan, nah kami tinggal ambil dari situ terus masukin ke PPT gitu Bu. Boleh, boleh. Nggak harus menghitung. Oh Tapi ya, ini ya, yang endapannya harus sesuai ya, maksudnya sesuai. Terus metode ya. geofisikanya juga harus ada. Jadi poin-poin utama di sini ya, kalian harus sudah menampilkan model endapan, model genetik endapan.
Terus dari model endapan itu parameter fisika apa yang related dengan endapan tersebut sehingga kalian menentukan metode geofisika yang paling sesuai. Boleh lebih dari satu metode. Misal kalau emas biasanya pakai IP atau resist ya. Terus kalau besi bisa pakai magnetik, kalau batu bara bisa pakai resist. Terus misal ya sudah metode sudah ditemukan, terus kalau bisa ada angka-angka yang bisa diekstrak entah dari kontur atau tabel atau data core ya di situ. Angka tersebut kalian gunakan menghitung cadangan. Di software ada banyak. Misal tadi saya bilang klik IDW, klik apa RBF, radial basis function, ada banyak. Itu latihan aja. Pilihannya banyak kalau yang non geostatistik. Nah, kalaupun nggak ada, kalian kenalkan untuk model endapan ini bentuknya seperti ini, memakai perhitungan seperti ini itu juga boleh. Ya, banyak referensinya. Terus dan kalau bisa memungkinkan juga menampilkan kategori sumber daya apa, cadangan apa. Itu kalau kalian analisa ya jenis-jenis datanya, terus spasinya juga. Dan yang paling penting ini, untuk yang geofisika tadi, saya kelewat ya, desain eksplorasinya. Di paper biasanya nggak ada, jadi kalian harus desain sendiri. Cukup? Regina, silakan. Permisi Bu, izin tanya yang untuk software non geostatistik itu apa aja ya Bu contohnya? Surfer, Petrel, Oasis bisa. Semua software yang keluar ini loh, keluar kontur, itu di interpolasinya itu bisa kamu pakai untuk menghitung volume. Baik Bu, terima kasih. Ya, nanti bisa nanya, ini saya di screenshot Bu, ini boleh nggak misal. Tapi jangan pakai kayak ini ya, kayak linear regression, kayak yang di Surfer atau di software lain. Aneh ya, jangan pakai itu. Oke, nanti saya share PPT saya, bisa diamati. Atau yang lebih simpel ya, pakai volume matematika biasa itu. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, saya akhiri kuliahnya ya. Kita ketemu minggu depan jam 7, insya Allah offline di kelas ya. Siapkan PPT-nya, terus gini ya Damianus, kamu kasih urutan aja. Di Excel itu yang nomor 1 berarti yang pertama kali maju. Ya, kalian diskusi sendiri. Siapa yang pertama kali maju? Di Excel yang nanti di-share ke saya. Nomor 1, nomor 2, sampai nomor 3 lah. Kalau bisa 3 kelompok maju. Ya. 1, 2, 3 untuk minggu depan berarti sekitar 6 kelompok ya. 6 kelompok. Ya, antara 4 sampai 6 kelompok kalau nututi. Itu siapkan ya. 6 kelompok dalam minggu depan siapa aja yang maju. Ya, Damianus ya. Ya, siap Bu. Saya nanti manggil sesuai urutan itu, urutan nomor. Yang nomor 1 berarti maju duluan. Silakan yang kalian diskusi siapa yang mau duluan ya. Oke, kalau gitu saya akhiri kuliahnya. Terima kasih. Semoga semangat kuliah kita segera berakhir soalnya ya. Ini sudah minggu ke-9. 9 di kuliah saya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya.